Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita telah dibawa untuk menikmati hadirat Tuhan dan saatnya kita akan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, kami segenap umat Allah kembali duduk diam untuk mempersatukan hati bersama-sama dengan keluarga kami untuk dikuatkan oleh kebenaran firman yang akan kami dengar. Kami buka hati kami, biar Engkau bajak hati kami seperti firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di hari-hari ini ya Tuhan. Tolong kami dengan kuasa-Mu, kami minta kekuatan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus mengalir, memenuhi kami semua Tuhan, agar kami mengerti dan memahami, lebih daripada itu kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi ini kita ada di dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hati dan hidup kita dan kita akan mendengar firman Tuhan. Pagi ini saya ingin berbicara tentang Yesus tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih, saudara percaya itu? Ia tidak pernah berubah. Ia dari surga, ia kembali ke surga, ia sebagai Allah. Ia tetap Allah, ia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Hanya Yesuslah yang tidak berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini jika kita melihat sedikit kembali ke 3-4 bulan terakhir ini, kita menemukan bahwa memang benar-benar dunia sedang berubah total. Segala sesuatu telah berubah. Perubahan ini mencakup banyak hal. Perubahan ini mencakup dan meliputi banyak aspek dan sektor kehidupan manusia. Perubahan ini kita bisa lihat di dalam seperti perubahan dalam sistem pemerintahan. Perubahan ini juga meliputi semacam di dalam tatanan kultur budaya. Perubahan ini juga meliputi dalam tata cara ibadah, hal keagamaan. Perubahan ini juga menyerang sistem keuangan. Perubahan ini juga tidak sedikit menghancurkan, bahkan merubah metode, mekanisme, program pemerintah dalam pendidikan. Perubahan ini juga meliputi semacam dalam tatanan kehidupan budaya, mencakup perkawinan, bahkan mungkin kematian, kelahiran. Ya, kita melihat perubahan ini sedang terjadi di kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saya panjang lebar tentang hanya Yesus yang tidak berubah, mari kita baca bersama-sama di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani adalah sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang sampai dengan detik ini belum tahu siapa penulisnya. Tetapi firman-firman ini sangat menggugah hati dan hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 8, firman Allah berkata, mari dengar bersama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 8, firman Allah, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi saudara, Yesus Kristus tetap sama, amin. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menandakan bahwa segala sesuatu yang di luar daripada Kristus, semuanya akan menuju kepada perubahan. Yang saya sebutkan tadi dalam pendahuluan itu sebagian kecil. Bahkan perubahan ini pun mencakup tatanan kehidupan manusia. Suami bisa saja berubah kasih setia kepada istri jika melihat istrinya mungkin katakanlah sudah tua. Istri bisa saja berubah kasih setia kepada suami jika suaminya tidak setia.
Anak-anak bisa pergi dan meninggalkan orang tua yang tadinya sayang. Perubahan ini terus bergulir, terus berjalan, terus mengikuti kehidupan tatanan manusia yang hari-hari ini sedang terjadi. Yang tadinya orang baik tiba-tiba tidak baik, ini perubahan. Yang tadinya orang itu tidak baik tapi tiba-tiba baik. Yang tadinya orang itu sungguh-sungguh, sekarang sudah malas. Perubahan ini terus terjadi, baik itu entah orang di kantor, entah orang di lingkungan, entah itu orang di gereja, perubahan ini terus berjalan. Kita barusan saja diterpa oleh wabah penyakit COVID-19 yang menyerang seluruh sektor kehidupan manusia. Dan ini pertanda bahwa memang hanya Yesus yang tidak berubah. Secara khusus di dalam hal agama, gereja, pandemi COVID ini menyerang tatanan budaya, tradisi, liturgi, kehidupan berjemaat. Yang tadinya memang benar-benar hanya bisa di gereja, sekarang tidak lagi bisa di gereja. Ini pertanda bahwa segala sesuatu yang sifatnya fana, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, ternyata itu bisa berubah. Halo saudara-saudara, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu pasti bisa berubah. Gereja fisiknya itu kan diciptakan oleh manusia, berubah saudara. Ya, segala sesuatu bisa berubah. Tetapi firman kebenaran dalam Ibrani, Yesus tidak pernah berubah. Haleluya, katakan amin. Terima kasih. Saya anak Tuhan Yesus, saya anak Raja, saya anak Allah Raja di atas segala raja. Saya anak Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa di luar Yesus pasti kita akan kecewa karena perubahan ini datang sekejap. Saudara, 3-4 bulan terakhir ini yang orang sudah bangun sesuatu bertahun-tahun, puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan kalau kita bicara soal budaya ini setelah waktu kita hidup, budaya ini sudah ada. Dan siapa yang bisa menghancurkan, siapa yang bisa meniadakan budaya-budaya, katakanlah budaya dalam kematian, budaya-budaya dalam menikahkan orang, ya, budaya-budaya tradisi. Kita sudah punya budaya masing-masing yang sudah dari sananya bahwa harus seperti ini, tapi tiba-tiba pandemi ini membuat segala sesuatu berubah total. Ini pertanda bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia tidak bisa dapat dipertahankan. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Ayat ini sedang menunjukkan bahwa Yesus tidak berubah. Satu ayat lagi saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35. Ini tentang kedatangan anak manusia. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, yaitu perkataan Yesus, tidak akan berlalu. Saudara-saudara, hari ini kita sedang belajar tentang Yesus tidak berubah. Saudara, firman Tuhan tidak pernah berubah. Konteks ini adalah berbicara tentang kedatangan anak manusia. Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa Yesus pernah berkata bahwa ia akan kembali menjemput saudara? Dan percayakah saudara bahwa itu benar? Ya, katakan benar, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia katakan dia akan menjemput saudara di awan-awan, itu benar karena firman tidak pernah berubah. Dia katakan akan memeliharamu, benar karena firman tidak pernah berubah. Dia katakan bahwa laut tidak akan tenang tetapi dia akan menjaga, mengawal hidupmu. Katakan ya amin karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan katakan bahwa musuh akan mengelilingimu tetapi dia akan menjaga dan mengawal langkah-langkahmu. Katakan ya benar karena firman-Nya tidak berubah. Sekalipun engkau tergeletak, engkau jatuh, tetapi ia akan menopangmu. Katakan ya karena firman katakan tidak pernah berubah. Yesus dan firman-Nya tidak pernah berubah, saudara. Hari-hari ini kalau kita taruh pengharapan kita taruh naluri, motivasi, kita taruh keinginan dan impian cita-cita kita kepada sesuatu yang manusia ciptakan. Saudara, dunia sedang mengalami yang namanya perubahan besar. Yang tidak berubah adalah firman Tuhan, Yesus dan firman-Nya.
Ia katakan ia akan pergi ke Bapa di surga untuk menyediakan tempat. Katakan yes, betul. Firman-Nya tidak pernah berubah. Setelah itu dia akan kembali dan menjemput saya dan saudara menyongsong Tuhan di awan-awan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah berubah firman. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sadari bahwa hanya Yesus yang tidak pernah berubah bersama dengan firman-Nya. Hari-hari ini mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah, saudara-saudara. Ada dua hal yang kita pelajari dari dua ayat ini, yaitu Ibrani 13 ayat 8 dan Matius 24 ayat 35 ini, yaitu yang pertama, jangan sekali-kali taruh tumpuan pengharapan kepada sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Karena kita akan kecewa, kita akan jadi marah, bisa saja kita bisa menjadi membenci. Kenapa? Karena tidak tercapai apa yang kita harapkan. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan pernah taruh imanmu di dalam sesuatu yang sifatnya diciptakan oleh manusia. Boleh kita bermegah dengan berbagai macam pencapaian-pencapaian yang kita dapati hari-hari ini. Tetapi itu bukan tolak ukur untuk kita tetap berharap bahwa akan terjadi. Yang menjadi tolak ukur adalah beriman dan percaya kepada Kristus. Sebab apa yang kita capai dan kita dapati hari-hari ini, besok bisa saja berubah, saudara. Yang tidak pernah berubah adalah Kristus. Dan supaya kita tetap memiliki pengharapan, maka kita tetap beriman kepada Kristus. Karena waktu kita beriman kepada Kristus, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru sekalipun hal-hal yang kita dapatkan telah berubah. Saudara-saudara yang terkasih, poin penting yang pertama adalah jangan taruh iman, pengharapanmu kepada sesuatu yang sifatnya diciptakan oleh manusia. Jangan pernah taruh impianmu yang di atas gelarmu. Jangan taruh impian dan motivasi dan segala tumpuan hidupmu di atas prestasi, jabatan, keuangan, rumah bagus, kekayaan, sebab itu pasti akan berubah. Tetapi arahkanlah mata dan iman pengharapanmu kepada Kristus yang tidak pernah berubah. Tuhan kiranya tolong saya dan saudara. Yang kedua yang sangat menakjubkan dari kedua ayat ini adalah supaya kita tidak menjadi manusia seperti manusia-manusia yang kita dapati di lingkungan di mana kita berada, bahwa manusia yang mudah saja berubah, sama seperti dengan benda atau segala sesuatu yang mudah saja berubah. Supaya kita tidak sama seperti manusia yang cepat berubah, maka kita harus menjadikan Yesus tolak ukur hidup kita. Kalau Yesus tidak berubah, saudara anak Tuhan, seharusnya saudara tidak berubah. Setia terus, jangan berubah. Setia kepada istri, setia terus, jangan berubah. Setia kepada suami, setia terus, jangan berubah. Karena saudara menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadikan Kristus menjadi tolak ukurmu. Jadikan Kristus menjadi tolak ukurmu dimanapun engkau berada. Engkau bekerja untuk Kristus, sekalipun sekarang ini Tuhan sedang mempercayakan segala sesuatu yang sudah kerjakan seakan-akan mengacu kepada dunia. Tetapi taruh iman pengharapan bahwa saya bekerja bukan untuk dunia, bekerja untuk Kristus, maka engkau tidak akan pernah berubah. Dalam hal kesetiaan, dalam hal integritas, dalam hal loyalitas, engkau akan tetap tidak berubah. Kenapa? Tumpuan hidupmu mengarah kepada Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, biar ini menjadi sebuah motivasi baru dalam hubungannya, dalam ikatan pernikahan kita. Sebuah motivasi baru di dalam pengiringan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Motivasi baru untuk kita tetap hidup bahwa saya menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika Tuhan yang engkau sembah menjadi tumpuan hidupmu, maka saya percaya saudaralah jemaat yang tidak pernah berubah. Setia terus di dalam Tuhan, jangan berubah. Jangan engkau orang yang
tadinya setia tetapi tidak lama-lama tidak setia lagi. Saudara, perubahan ini sedang mengikat banyak orang. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Yesus menjadi tolak ukur. Tetapi waktu saudara menjadikan Yesus adalah tolak ukur, maka saudara akan tetap setia dan tidak berubah karena saudara menjadikan Yesus yang tidak pernah berubah. Melayani pekerjaan terus, jangan berubah saudara, sebab Yesus melayani saudara tidak berubah sampai dengan detik ini. Jangan berubah dalam hal loyalitas, jangan berubah dalam hal pengorbanan, jangan berubah dalam hal pelayanan. Sebab Yesus mengorbankan dirinya dan tidak berubah bagi saudara. Yesus melayani engkau tidak berubah. Sekalipun ada cambuk, sekalipun ada paku dan siap dipaku di atas kayu salib, tetap dia tidak pernah berubah untuk menghindar dari pengorbanan itu. Jika saudara menjadikan Kristus menjadi patokan tolak ukur, maka saudara adalah seorang istri yang tidak pernah berubah. Saudara seorang suami yang tidak pernah berubah. Saudara adalah jemaat yang tidak pernah berubah. Dalam hal pelayanan, dalam hal pengorbanan, dalam hal pemberian kasih, dalam hal persembahan, dalam hal perpuluhan, dalam hal apa saja, tetap menjadikan Kristus adalah tolak ukur yang tidak pernah berubah. Saya percaya saudara adalah orang yang tidak pernah berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, biar ini menjadi motivasi baru dalam kehidupan kita. Segala sesuatu hari-hari ini sedang berubah total, saudara. Tetangga hari-hari ini sedang berubah dengan kita. Lingkungan sedang berubah. Alam sedang berubah. Tetapi firman tidak berubah. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan bagi saudara, Ia akan memimpin langkah hidupmu. Ia akan menjaga engkau keluar masukmu. Dia adalah gembalamu. Takkan kekurangan aku. Ia akan menyegarkan jiwamu. Ia akan membaringkan engkau di tempat yang hijau. Ia akan menyediakan makanan di hadapan lawan. Saudara, ini firman-firman yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah gembalamu yang tidak pernah berubah. Tuhan kiranya tolong kita agar kita tetap kepada Kristus yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas kasih dan pertolongan dan anugerah-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap kuat dan kokoh dan teguh. Apapun situasi yang saat ini sedang menimpa kami tetap kokoh dan kuat. Kami tidak mudah digoncangkan oleh situasi yang ada. Kami tetap setia. Kami terus berkorban, kami terus melayani, kami terus taat dan tunduk kepada firman-Mu sekalipun situasi saat ini sedang berubah. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami akan siapkan hati dan hidup kami untuk masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing saat pagi ini ya Tuhan. Duduklah bersama-sama dengan kami. Kami pun rindu sehidangan, semeja dengan Engkau di pagi hari ini ya Tuhan. Bapa terima kasih. Terpujilah nama Bapa yang baik. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.